warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuin Asoy. Oke, kalau kita kemarin sempat ngebahas ada satu toko kue yang cukup fenomenal, ternyata dari di Bogor, ya, namanya adalah Toko Kue Dirgahayu. Jadi lokasinya itu tepat di Jembatan Merah. Ya, kalau teman-teman lihat nih, oke, ini mungkin kalau gue bilang ini hampir sama seperti yang gue kemarin jelasin, Chinatown-nya Bogor, ya, sama kayak di Sukasari. Banyak banget, ternyata gue tadi sempat ngobrol-ngobrol, banyak banget tempat yang sangat bersejarah. Sebelum gue mulai ya teman-teman semuanya, konten yang akan gue bikin ini memang konten-konten yang sifatnya itu kita mau nge-review beberapa hal yang sudah melegenda, ada kuliner legendaris. Nah, karena kemarin tercetus dari Sari Ater, akhirnya ketemu dengan Toko Kue Dirgahayu, jadi gue mau coba melanjutkan explore lokasi-lokasi yang cukup bersejarah, terutama di wilayah Kota Bogor dulu. Dan bukan nggak mungkin kamu juga bisa explore lokasi-lokasi bersejarah di kota kamu. Kalau gue tadi sempat ngobrol ya, di daerah sana, ya, ini daerah namanya Jembatan Merah. Jadi kalau kamu di Bogor, ya, atau kalau kamu ke Bogor, itu di sebelah sana, itu adalah pas ada tulisan Jembatan Merah. Nah, maju sedikit ke arah bawah, ke arah Pasar The Priest, kesananya adalah Gunung Batu. Ini ada deretan toko ini nih, oke, ada deretan toko itu tuh. Di ujungnya namanya Toko Aneka sampai ujung sini. Kalau teman-teman lihat, ya, teman-teman lihat atapnya, lihat ya, itu atapnya modelnya hampir sama atau sama bahkan dari ujung, ya, dari ujung sampai ke ujungnya itu sama. Lihat. Ternyata itu dulu adalah sebuah rumah yang besar. Dari ujung sana sampai sini itu adalah rumah yang cukup besar. Tapi si pemilik rumah yang katanya itu adalah keturunan India, ya, akhirnya menjual dan akhirnya dimiliki oleh satu-satu orang atau masing-masing toko. Di sana banyak toko sport, ya, kita lihat ada toko pompa air, ada toko sport, ada toko handphone, ada beberapa toko yang lain. Tapi ini asalnya satu rumah besar. Yang disayangkan tadi sempat gua ngobrol-ngobrol, sayang banget ternyata ini buat Kang Bima Arya sebagai wali kota Bogor. Harapannya saya pribadi dan mungkin teman-teman yang berkumpul di dalam komunitas Bogor Heritage itu ingin nge-push supaya mempertahankan wilayah-wilayah yang masuk ke dalam cagar budaya, karena ini ada dari tahun penjajahan atau semenjak zaman penjajahan Belanda. Kalau dihitung di sini, kemarin kita ngobrol, kalau misalkan bapaknya aja lahir tahun 1925, ya, dan kakeknya ini punya udah lama, ini berarti bisa dibilang hampir dari tahun 1800-an ini ada di sini. Bayangin, 1800-an sudah dari lebih dari 200 tahun. Oke. Jadi buat teman-teman semua, terutama buat Kang Bima, wali kota Bogor, permohonannya adalah coba diperhatikan wilayah-wilayah yang memberikan nilai historis untuk kota Bogor, karena kota Bogor itu banyak sekali lokasi historis selain di Sukasari, ya, kemudian di Batu Tulis dan di beberapa wilayah yang lain. Dan itu menjadi nilai yang menurut kita jangan dilupakan sampai generasi kapanpun. Karena ada cerita yang sangat disayangkan, ya, kemarin atau beberapa waktu yang lalu di toko Ananda, ya, itu di bawahnya adalah toko-toko legendaris yang ada di Kota Bogor dengan bentuk-bentuk yang lama. Tapi sayang, ternyata toko-toko yang ada di situ sudah hilang sekarang. Ya, sudah hilang dan akhirnya menjadi bentuk komersil lain. Menurut kita atau menurut saya pribadi ini cukup sayang. Kalau gua ngelihat di antara toko-toko yang ada di Jembatan Merah ini, ya, kalau gua ngelihat dari apakah itu toko Ananda, dari Pasar The Priest lah ya, Pasar The Priest, toko Ananda, toko Terang, ini cukup lama juga toko Terang seperti gua bilang, ada beberapa toko yang lain, dia bentuknya itu masih zaman Belanda banget. Hanya ada satu dan cuman satu-satunya toko yang masih mempertahankan bentuk dari dulu sampai sekarang. Namanya adalah Toko Sendal Kulit Asli Dirgahayu. Lebih hemat, kuat, dan bermutu. Dapat dibeli di sini. Kita lihat nih, kalau dari struktur tokonya ya, kita lihat yang kemarin gue bilang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di dalam. Dia masih mempertahankan bentuk kaca, ya, yang sejak zaman perang Belanda dulu.
bayangin ini masuk ke dalam nilai sejarah atau nilai historis yang tidak akan bisa hilang. Ini katanya termasuk di dalam perjuangan Kapten Muslihat Kota Bogor. Jadi tadi gue sempat ngobrol-ngobrol di dalam, kita akan cerita banyak lagi ngobrol di dalam. Bayangin, perjuangan Kapten Muslihat, dia adalah salah satu pahlawan Kota Bogor, Kapten Muslihat. Dan di Bogor pun dijadikan nama jalan Kapten Muslihat. Dan semenjak perang itulah, atau di saat perang itulah, ya di saat perang Kapten Muslihat itulah ini terjadi. Ya, bayangin guys. Oke, bayangin buat teman-teman semua ini, terutama buat generasi milenial, generasi yang baru yang mungkin udah jarang memperhatikan nilai sejarah gitu ya. Coba deh kita sama-sama perhatikan nilai sejarah atau nilai historis yang ada di kota kamu. Nah, kita lihat ini pintunya masih mempertahankan pintu dengan struktur pintu yang lama. Lihat ini, pintu zaman Belanda banget. Ya, tuh, pintunya aja masih kayak begini. Kita lihat ya, tuh. Lihat. Ini satu-satunya yang gue lihat di kota Bogor yang masih mempertahankan struktur sejarahnya. Kalau kita lihat ke dalam, ya, kita lihat ke dalam lagi tuh, lihat. Ini nilai historisnya itu masih nggak hilang. Nah, seperti kata Ibu Susan yang di sebelah toko kue Dirgahayu, nama tokonya dulu adalah Huafung. Itu dia tuh, nama tokonya, Toko Huafung. Nah, tadi gue sempat sedikit ngobrol-ngobrol, katanya dia bahkan tidak mengganti sampai si ubin atau lantai marmernya ini. Ini sudah hampir ratusan tahun ada katanya di sini. Ya, kita lihat teman-teman semua, ya, nilai bentuk bangunannya masih mempertahankan bangunan lama, termasuk kaca-kacanya, kayu-kayunya, ya. Lihat nih, sudah agak berdebu. Ya, nih masih mempertahankan struktur bangunan lama. Lihat dari atapnya, ya. Dan bangunan ini, kalau menurut gue ini merupakan bangunan yang cukup bersejarah di Kota Bogor. Harapannya balik lagi ke pemerintah Kota Bogor, ke wali kota Kota Bogor, ya, karena ini berada di dalam wilayah Kota Bogor. Itu harapannya adalah dari saya pribadi, dari personal dan juga teman-teman yang mungkin tergabung di Bogor Heritage, itu untuk mempertahankan cagar budaya agar tidak hilang dan menjadi bukti sejarah dan diberikan satu penghargaan atau perawatan khusus atau satu bantuan khusus mungkin ya untuk mempertahankan bentuk-bentuk seperti ini. Ini sayang banget Pak Wali Kota, sayang banget terutama buat teman-teman semua. Ya ini sayang banget buat hilang. Ya, buat hilang sayang banget. Ya, masih seperti ini, lihat nih bentuknya. Ya, ini masih mempertahankan kayunya, lihat. Oke. Oh. Etalasenya dia menjual sendal-sendal zaman dulu banget. Sendal-sendal nenek moyang. Masih ada swallow. Ya, ini jual di sini adalah jual sendal kulit. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita ketemu sama yang punyanya toko Huafung atau toko sendal kulit asli Dirgahayu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, dengan Ibu siapa Ibu? Saya Tania. Ibu Tania. Oke, Ibu Tania. Apa kabar Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Sehat. Mungkin bisa ke depan sedikit Ibu atau kita mau duduk aja Ibu di sini ngobrolnya? Enggak. Kuat Ibu berdiri? Ya, enggak usah lama-lama. Sudah berapa lama Ibu? Sudah berapa tahun umurnya kalau boleh saya tahu? Ibu saat ini berapa tahun? Oh, saya 86. Waduh, masih terlihat sehat ya. Ibu Tania ini masih terlihat sehat. Kalau saya boleh tahu Bu, toko ini tuh sudah berapa lama ya ada di sini di Bogor? Toko ini sejarahnya? Kalau yang saya tahu, karena suami saya kan tahun 30 ya. Lahir tahun 1930. Okay. Udah ada di sini. Sudah ada di sini. Ya, jadi nggak tahu saya. Oh, kalau Ibu sendiri persisnya nggak tahu. Nggak tahu. Pernah ada diceritakan nggak Bu yang kejadian kejadian pistol itu? Itu kalau nggak salah ada di Museum Perjuangan Bogor. Oke, itu gimana ceritanya? Pas perang Kapten Muslihat ya katanya atau gimana? Saya jelasnya nggak gitu tahu, cuma tahunya kan
nggak ditembak di sini, ketembaknya di sana. Oh, Kapten Muslihatnya. Oh, tapi Ya. dia sempat ditembak di sini gitu ya? Jadi Atau sekitar sini kan dulu kan etalase itu semua kaca, kan semua pecah. Oh, nggak salah. dulu itu. Cuman ini bertahan. Ini juga sudah ganti. Oh, sudah ganti. Cuman Semua udah ganti. Tapi, Oh, oke. Tapi itu yang masih dipertahankan bekas pelurunya itu? Iya, cuman ini dipertahankan sama waktu itu suami saya, katanya ini bersejarah. Oh, kalau ibu tinggal di sini? Iya. Oh, ibunya tinggal di sini ya? Ya, jadi ada pelanggan lagi nyari jepitan katanya. Nah, Ibu Tania, kalau saya boleh tahu, tinggal di sini ya, Bu? Iya. Di belakang berarti ada rumah tinggal? Iya. Oke, berarti dari dulu sampai sekarang tinggalnya di sini? Iya. Kalau di sini Ibu jualan apa sih, Bu, di sini, Bu? Ya ini aja. Ini sebetulnya jualan sisa-sisanya dulu. Jualan sisa-sisanya dulu Bapak. Jadi ada sendal, Iya. ya. Ini jadi dari dulu ya, Bu? Iya. Yang bikin dari mana? Tapi itu udah dikosongin. Oh, jadi tinggal hanya sisa ini aja? Iya. Jadi memang nggak beli lagi atau nggak Saya nggak terusin. nggak terusin? Iya. Jadi tinggal terusin sisa-sisanya aja. Dulu dari mana Bu bikinnya si sendal-sendal ini, Bu? Kalau ini sendal-sendal tukang memang dari dulu juga. Ini kayak gini. Sendal dari dulu? Iya. Maksudnya? Dari dulu bapak sama bapak. Nah, sekarang bapak yang bikin ini udah meninggal, tinggal Anaknya? anaknya. Di mana bikinnya? Di Jeruk ya. Oh, di Cijeruk bikinnya. Oke, terus dibawa ke sini. Ya, tapi mereka masih supply barang? Nah, kita iniin bahannya. Oh, Ibu kasih bahan? Nanti mereka bikin? Iya. Sampai sekarang masih? Masih ini yang terakhir ini Masih jual? Masih. Tapi anak udah turun dari bapak turun udah ke anak. Yang sekarang jualan siapa? Anak? Anak Ibu? Anak yang ini tukangnya. Oh, anak yang tukangnya ini, yang bikinnya. Oke, tapi kalau Ibu masih tetap jual barang-barang ini? Ya, masih yang dipertahankan ini aja. Oh, yang dipertahankan hanya sendal aja? Masih laku atau gimana, Bu? Hah? Masih laku nggak kira-kira? Masih banyak yang beli nggak? Ya, kebanyakan yang sudah tahu aja gitu. Kebanyakan yang sudah tahu saja. Oke, yang kebanyakan udah tahu deh. Saya boleh deh, saya mau beli sendal. Buat laki-laki yang mana ya, Bu? Yang ini ya? Ini laki-laki semua. Ini laki-laki Ini yang nomor 42. Yang 41 ini? 41. Boleh, saya ini 41. 40. Ya, saya minta yang 41 coba, Bu. Jadi ini dari kulit asli ya? Asli. Ini berapa ini harganya, Ibu? 170. 170. Oke. Jadi dari kulit asli ya, dan sampai sekarang masih. Kalau dulu nih jualan apa di sebelah nih, Bu? Jualan apa dulu di sebelah? Yang asli sebetulnya dulu jualan ini. Yang bentuk ini. Terus tambah Oh, ini. karena dulu mungkin masih orang suka masih bentuk yang seperti ini. Iya. Sekarang melihat perkembangan jadi berubah seperti ini ya, Bu ya? Tambah ada yang macam begini, ada yang begini. Oh, oke. Dengan jadi Ibu hanya menampung, sistemnya bagi hasil atau gimana? Enggak. Ibu langsung beli putus? Putus. Oh, Ibu beli putus terus dijual di sini? Oke. Coba kita coba ya. Mungkin saya 42, Bu. Jadi ini sendal kulit dari kulit sapi. Iya. Ini 42. Coba ya. Kita coba. Oke. Lucu. Siap buat jalan. Loh, ini bawahnya sebenarnya apa ya, Bu ya ini ya? Dia Karet mentah. karet mentah. Oke. Ini bawahnya karet Jadi, mentah. lapis-lapis gitu. Dilapis, oke. Terus dia di apa namanya di ini. Boleh, Bu, saya beli satu yang ini. Ini
Coba kita coba dua-duanya. Ini sendal baru. Kalau sendal swallow kayak gini, ibu ambil juga ya jadinya ya? Aduh, maaf. Ya, ibu ini juga. Masih ada sepatu Boss ya, Bu ya? Masih ada di Boss. Masih ada sepatu di Boss. Oh, jadi maksudnya emang dia tinggal ibu apa namanya? Hanya jual sisanya aja. Sisa-sisa. Nggak ngambil lagi. Nah, ini adalah sepatu 40 tahun lalu itu ya, atau Ini kan dulu anak-anak SD itu pakainya begini nih, namanya sepatu Big Boss. Ya, nih lihat nih ya. Nih. Ini gue ke SD dulu pakainya sepatu ginian nih. Saya di SD polisi, Bu. Oh, tentu ingat. Iya, tentu ingat. Saya SD polisi itu tahun 1984. Saya harus pakai sepatu ini, sepatu Big Boss. Iya. Iya, dan ini nggak ada lagi ya, Bu, hanya ini aja ya. Suka ada, suka enggak. Oh, kadang ada yang nganter aja. Enggak, kita ngambil. Oh, ibu ngambil. Jakarta. Oh, di Jakarta. Namanya Made in China. Tungfu namanya. Sepatu Big Boss itu namanya adalah Tungfu. Ya, Made in China. Oh, ini saya waktu SD nih pakai sepatu ini nih. Bayangin guys, sepatu Big Boss. Jadi buat teman-teman semuanya nih ya, jangan lupain sejarah. Jangan lupain sejarah. Oke, saya beli yang ini. Terus itu lucu banget. Kalau sepatu Big Boss berapa itu, Bu? Ini 75.000 ya? Ini lumayan nih, karena saya juga ngoleksi beberapa barang-barang lama sih. Ya, boleh deh, saya beli juga deh. Lucu ini. Itu. Oke, saya beli satu aja. Jadi saya beli ini dua ya, Bu ya. Oke. Nah, ini saya lihat juga, katanya saya dengar ini lantainya belum ganti ya, Bu? Oh iya, masih zaman dulu. Masih dari dulu ya, Bu ya? Bayangin ya, nih lantainya guys. Belum ganti. Bayangin kalau si nilai atau si toko bersejarah ini hilang. Berarti hilang juga nilai sejarah yang ada di Kota Bogor. Sekali lagi nih ya, si pintunya aja yang gue bener-bener amazed itu, bentuk dari luarnya aja masih bener-bener bentuk toko yang zaman Belanda gitu. Kalau gua ketarik. Nah, tuh, kelihatan kan? Dan ini cuman ada satu-satunya di sepanjang jalan toko Jembatan Merah ini. Oke, cuman satu-satunya yang dia masih mempertahankan dengan bentuk yang lama. Toko di Dirgahayu Sandal dan Kulit. Toko sebelah sepatu apa? Toko sandal kulit asli. Jadi dia cuma jualan sendal. Dan dulu namanya adalah toko Huafung, bukan Weafung tapi Huafung. Kalau mau tahu artinya Huafung apa, Bu? Artinya Huafung apa? Ya, kayak makmur gitu. Oh, kayak makmur. Oke. Oke, jadi harapannya terutama buat komunitas heritage, komunitas yang ada di wilayah Kota Bogor ya, untuk bisa sama-sama kita membantu untuk mempertahankan nilai sejarah yang ada di Kota Bogor. Dan ini merupakan bukti hidup sejarah yang sampai saat ini masih ada. Harapannya mereka tidak akan tidak akan dipaksa untuk memodernisasi ya. Kasusnya yang seperti yang tadi saya bilang, bahwa dulu ada toko yang cukup bersejarah di sana, sekarang jadi toko retail modern. Ya harapannya apa? Bahwa ada nilai, ada usaha-usaha terutama dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau dari Dinas Kebudayaan Kota Bogor ya, ataupun di kota-kota kamu untuk melestarikan tempat-tempat atau lokasi-lokasi wisata, bukan lokasi wisata ya, lokasi-lokasi yang menurut kita yang sangat bersejarah. Dan bukan nggak mungkin loh ini menjadi spot khusus untuk jadi spot wisata ya, karena mereka bisa datang ke tempat wisata atau yang akhirnya punya nilai sejarah atau punya nilai historis tersendiri. Dan kalau bisa dibilang, balik lagi ya, toko sebelah itu sudah ada dari tahun 1800-an, dan mungkin juga ini ada dari tahun 1800-an. Ini mungkin tadi yang mau ditunjukin sama, oh ya, ini dulu nih ada toko yang di sebelah sana itu yang masih lengkap atasnya.
Cuman sayang tidak ada tidak ada usaha dari pemerintah Kota Bogor untuk melestarikan tempat budaya atau tempat tempat historis yang ada di Kota Bogor. Sayang banget loh. Ya. Itu tuh lihat, itu bangunan lama dipotong atasnya. Ya karena memang dari balik lagi sudah jadi milik pribadi gitu ya. Kita tahu lah mungkin bocor atau mungkin apa sehingga mereka harus merevitalisasi atau membuat tempatnya jadi sedikit modern ya, dengan mengganti atapnya. Cuman sayang banget kan, itu adalah bukti sejarah gitu. Nah ini harapannya toko ini nggak akan hilang, dan gue bangga menjadi orang Bogor karena punya sejarah, bukti sejarah semenjak ada atau terjadinya perang Belanda ya. Nah itu tuh yang dijual adalah itu tuh, sendal-sendal itu ya, masih ada Big Boss. Gue beli karena gue termasuk koleksi barang-barang lama, jadi gue beli si sendalnya, dan juga gue beli sepatu Big Boss untuk kenang gue bahwa gue waktu kecil itu pakai sepatu itu. Walaupun ukurannya nggak ada ya, cuma ukuran nomor 37. Oke, lihat teman-teman semuanya, sekali lagi ya kita lihat semua angle ya. Semua angle di mana toko ini masih mempertahankan struktur yang masih dipertahankan dari dulu sampai dengan sekarang. Ih, gila, gue bangga banget ini. Ini bisa jadi spot historis, dan kalau emang ternyata bisa dijadikan menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kota Bogor. Ada pesan-pesan mungkin Ibu Tania, terutama buat generasi muda untuk jangan melupakan sejarah. Apa pesan-pesannya Ibu? Gak ada? Ya, supaya mempertahankan aja ya. Ada harapan nggak Bu kira-kira dari Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor atau apa gitu? Ada harapan nggak buat dari Ibu sendiri? Supaya ya tetap melestarikan. Tetap melestarikan ya, tetap diperhatikan dan dilestarikan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, harapan dari Ibu Tania yang walaupun sudah semakin senja usianya ya, tapi beliau masih tetap semangat untuk menjaga toko ini karena ini adalah warisan dari mertua mungkin ya Bu ya. Warisan dari mertua ya. Warisan dari mertua, suaminya sudah tidak ada, dan beliau lah yang meneruskan sejarah kota ini atau sejarah toko ini yang dipertahankan sampai dengan sekarang ya. Jujur ini gue juga mungkin akan mengajak anak gue ke sini untuk pokoknya paling tidak mereka nggak boleh ngelupain beberapa tempat yang menjadi bagian dari perkembangan atau nilai-nilai historis yang ada di Kota Bogor terutama ya. Duh, gue sampai sekarang masih semangat ya, masih excited. Kalian liatin, gila loh. Dan gue ngecek sama teman-teman gue gitu ya, sama yang beberapa orang yang lain tuh, nggak banyak yang tahu loh, nggak banyak yang tahu. Dan katanya dia diliput hanya 1 tahun yang lalu gitu, setahun yang lalu. Dan ini mudah-mudahan di tahun ini menjadi satu titik balik buat kita sama-sama mendengungkan suara untuk melestarikan lokasi-lokasi budaya atau lokasi-lokasi historis yang ada di Kota Bogor, dan tentunya di kota-kota kalian juga gitu. Jangan lupa ya, terutama untuk memperkenalkan nilai-nilai historis ya ke generasi-generasi yang lebih muda. Itu aja teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel Yuwin Asoy. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.